Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu dalam hidup kami yang terus membuat kami kuat sampai hari ini. Terima kasih Engkau genapi firman-Mu, Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami, Engkau topang kami menikmati hari ini. Dan kami mau firman-Mu terus berbicara, menuntun langkah hidup kami, memberikan terang bagi jalan-jalan kami. Berkati kami, urapi hamba-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah special moment di mana kita orang percaya di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama merenungkan bagian perikop yang akan menolong kita untuk bersama-sama menjalani kehidupan orang percaya yang telah bersama-sama mengingat, bersama-sama mengalami pertolongan kuasa Tuhan. Dan special moment di hari kenaikan Tuhan Yesus, saya mau mengajak kita merenungkan dari Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus memberikan pengharapan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Pengharapan yang dinyatakan oleh Allah di tengah zaman yang sulit, di tengah masa-masa sukar, di tengah pelik-pelik persoalan yang terjadi di sekitar kita. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan pengharapan buat saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang percaya bahwa kita hidup ada di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Ini adalah pesan pertama, berita pengharapan dari kenaikan Tuhan Yesus. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Yesus adalah pemegang kuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara, jika kita punya Tuhan, penguasa sorga dan bumi, memiliki kuasa atas sorga dan bumi, apakah yang akan buat kita gentar? Apakah yang akan buat kita takut? Benar memang, the realnya dalam kenyataan hidup ini sukar, hidup ini sulit. Tapi adakah semua itu di bawah kendali Tuhan? Tidak ada. Semua ada di bawah kuasa Tuhan. Hal apapun, Bapak Ibu Saudara, adakah badai kehidupan itu menggentarkan hati kita? Tapi ingatlah, badai itu tidak akan menenggelamkan kita. Tuhan berkuasa di bumi dan di sorga. Tuhan berkuasa untuk menenangkan badai. Dan Tuhan juga berkuasa untuk menenangkan hati kita. Apakah hati kita, pikiran kita bergejolak melebihi dari gejolak-gejolak badai? Mari kita datang kepada Tuhan, sebab Dia penguasa di sorga dan di bumi. Minta agar Tuhan menenangkan hidup kita. Mungkin hati kita seperti badai topan yang mengamuk karena beratnya beban hidup. Tapi ingatlah bahwa Yesus, penguasa tertinggi di bumi di sorga, Tuhan memiliki kuasa atas sorga dan bumi. Maka tidak ada satu persoalan pun yang tidak dapat ditenangkan oleh Tuhan. Sebab Dia penguasa tertinggi di bumi dan di sorga. Dia telah menerima kuasa itu. Yang berikutnya, berita ini adalah berita pengharapan. Mengingatkan kepada kita bagaimana penyertaannya itu unlimited. Penyertaan Tuhan itu tidak ada batasnya. Apapun zamannya, apapun musimnya, apapun eranya,
Tuhan tetap menyertai kita. Mau era apa, zaman batu, zaman apa, era gadget, era kemajuan postmodern, apapun nama zamannya. Tuhan katakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman itu artinya sampai zaman ini berhenti. Sampai zaman berganti zaman, sebelum zaman ini berakhir, penyertaannya akan tetap ada. Penyertaannya akan tetap dinyatakan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Zaman sehat, zaman wabah, zaman penyakit, zaman musim apa? Musim kemarau, musim hujan, musim kering, musim paceklik, musim panen, musim menanam, musim apapun yang terjadi dengan kita, penyertaannya sempurna. Penyertaannya sempurna. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Tuhan Yesus memberikan pengharapan buat kita. Penyertaannya unlimited. Bapak Ibu tidak perlu mengisi berulang-ulang untuk memperpanjang masa itu, tidak. Yang perlu Bapak Ibu Saudara miliki adalah iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus akan sabdanya. Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah mempercayakan hidup ini disertai setiap waktu. Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Itu artinya Yesus bersama dengan kita sampai zaman ini berakhir. Sampai dunia ini selesai. Penyertaan Tuhan tidak terbatas. Mungkin generasi bisa berganti dengan generasi berikutnya. Tapi berkat Tuhan tidak berhenti karena gantinya generasi. Bapak Ibu Saudara, berkat Allah tidak hanya turun atas nenek kita atau opa oma kita, tapi atas keturunan demi keturunan sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, jika kita disertai oleh Tuhan, zaman ini memang tidak pasti, tapi yang pasti pertolongan Tuhan itu tetap ada. Karena Dia selalu bersama dengan kita. Apakah arti sebuah persoalan bagi hidup kita? Jika Tuhan bersama dengan kita, bukankah persoalan itu akan pasti dapat kita lewati dan berakhir pada sebuah kemenangan? Apakah arti kekurangan dalam hidup kita jika kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan? Karena di setiap kekurangan demi kekurangan, tangan Allah yang menyertai kita akan memberikan kecukupan. Apakah arti sakit penyakit bagi saya dan Bapak Ibu Saudara? Sakit penyakit itu tidak akan menekan berat hidup kita. Karena di dalam sakit penyakit itu, di dalam kelemahan demi kelemahan, aku merasakan pertolongan Tuhan itu sempurna. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan nyata menguatkanku. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal lebih berat, tidak ada hal lebih besar yang bisa menghancurkan hidup kita, yang bisa melemahkan kehidupan kita. Karena kita tahu ada janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Tuhan telah menerima kuasa di surga dan di bumi. Dan Tuhan yang memiliki kuasa di surga dan di bumi itu ada bersama dengan saya dan Bapak Ibu Saudara sampai akhir zaman. Selamat menikmati penyertaan Tuhan yang tiada terbatas. Selamat menikmati
pengharapan demi pengharapan di dalam segala keadaan. Segala keadaan akan dapat kita lewati karena kita berjalan bersama Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan menolong dan memberkati kami. Hari ini kami mendapatkan firman-Mu ini, dan kiranya firman-Mu terus menguatkan kami. Kami mau terima kuasa dari Tuhan yang memberkati kami. Kami menikmati dari Allah penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami percaya generasi kami, keturunan kami, sampai akhir zaman, orang-orang percaya diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus.